Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagaimana masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini adalah kompetisi dasar yang kita pelajari hari ini, dan ini adalah IPK-nya. Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dimulai tanggal 9 Agustus 2001. Sebelum beliau naik, itu yang kita pelajari pada materi sebelumnya, Presiden Abdurrahman Wahid sempat mengeluarkan dekret presiden tetapi tidak disetujui oleh banyak kalangan sehingga kemudian sidang istimewa MPR memutuskan untuk melengsarkan Presiden Abdurrahman Wahid dan memilih wakilnya Megawati Soekarnoputri untuk menjadi presiden. Nah, Presiden Megawati waktu itu dengan wakilnya yaitu Hamzahas. Nah, membentuk kabinet gotong royong. Adapun program kerja dari kabinet gotong royong adalah yang pertama, mewujudkan otonomi daerah yang tangguh. Yang kedua, menyehatkan perbankan Indonesia. Karena yang sebagaimana kita ketahui, waktu itu kondisi perbankan masih belum pulih akibat adanya krisis 1997-1998. Kemudian berikutnya adalah memantapkan peran dan fungsi dari TNI dan Polri. Bagaimana kita ketahui, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, itu kan TNI dan Polri itu kan dipisahkan. Sebelumnya adalah bergabung dengan ABRI. Nah, ini dipisahkan. TNI fokus ke bidang pertahanan dan Polri fokus ke bidang keamanan. Kira-kira seperti itu. Dan yang berikutnya adalah mewujudkan adanya supremasi hukum. Ini adalah kebijakan-kebijakan Presiden Megawati. Untuk mengatasi masalah korupsi, Presiden Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK. Adapun ketuanya pada waktu itu adalah Taufikur Rahman Ruki. Kemudian sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945, itu kemudian dibentuk Mahkamah Konstitusi. Dengan ketuanya adalah Profesor Dr. Jimli Asidik. Untuk memperbaiki kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang waktu itu masih dalam keadaan krisis, Presiden Megawati melakukan beberapa kebijakan, seperti melakukan privatisasi BUMN, yaitu caranya dengan menjual salah satu BUMN milik Indonesia yaitu Indosat. Nah, dengan penjualan itu diharapkan bisa membantu menurunkan inflasi di Indonesia. Namun demikian, isu penjualan Indosat itu kemudian berkembang karena banyak pro dan kontra. Sehingga sampai kini isu penjualan Indosat itu masih menjadi sebuah isu yang hangat untuk dibicarakan. Berikutnya, tanggal 12 April tahun 2002, pemerintah Megawati juga mengadakan pertemuan Paris Club dengan IMF. Nah, dalam pertemuan ini disepakati
penundaan pembayaran hutang luar negeri Indonesia dan memutuskan bahwa Indonesia tidak lagi bekerja sama dengan IMF dalam mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia karena ternyata resep dari IMF itu terbukti tidak manjur, bukannya malah menyebabkan Indonesia sehat perekonomian, justru malah semakin sakit. Nah, kemudian untuk memantapkan situasi dan kondisi dalam negeri, maka pemerintah mengeluarkan sejumlah undang-undang. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemilu, kemudian Undang-Undang Nomor 22 tentang susunan kedudukan DPR, MPR, DPD, dan DPRD, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kemudian, Presiden Megawati juga mengeluarkan kebijakan netralitas PNS, TNI, dan Polri dalam pemilu. Kemudian, pada masa beliau juga masih melanjutkan upaya untuk melakukan amandemen UUD 1945 dan melaksanakan otonomi daerah. Presiden Megawati juga berhasil melaksanakan pemilihan umum 2004 dan untuk pertama kalinya sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945, pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota legislatif diselenggarakan tanggal 5 April 2004 dan diikuti oleh 24 partai politik. Adapun hasil pemilu legislatif waktu itu dimenangkan oleh Partai Golkar dengan 21,5%, diikuti PDI Perjuangan, PKB, P3, Demokrat, PKS, dan PAN. Kemudian, pada tahap kedua, itu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Diselenggarakan tanggal 5 Juli tahun 2004 dan diikuti oleh 5 pasang calon. Seperti yang kalian lihat dalam gambar, yang nomor urut 1 ada Wiranto dan Salahuddin. Nomor urut 2 ada Megawati dan Hasyim Muzadi. Nomor 3 ada Amin Rais dan Siswono. Nomor 4 ada Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Dan yang terakhir ada Hamzahas dan Agung Gumelar. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahap pertama ternyata belum menghasilkan pasangan yang menang secara mutlak. Sehingga akhirnya tanggal 20 September 2004 diadakan pemilihan presiden tahap kedua. Pada waktu itu yang bersaing adalah pasangan nomor urut 2 Megawati dan pasangan nomor urut 4 Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil dari pemilu tahap kedua ini membuat pasangan SBY-JK memenangkan pemilu presiden, sehingga berakhirlah masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Berikutnya kita akan membahas tentang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala atau lebih sering disingkat SBY-JK. Pasangan ini dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2004. Kemudian tanggal 21-nya Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY itu kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, namun pada tanggal 7 Mei 2007, kabinet ini mengalami perombakan komposisi atau yang kita kenal dengan istilah reshuffle kabinet. Pada masa pemerintahan SBY-JK, beliau berhasil melakukan perundingan dengan pihak GAM. Oke, apa sih GAM? GAM adalah Gerakan Aceh Merdeka. GAM ini memiliki tujuan supaya Aceh bisa lepas dari NKRI. Nah, gerakan GAM ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, yaitu sejak tahun 1976. Itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. GAM ini dipimpin oleh Hasan Ditiro. Nah, waktu itu pemerintah Indonesia memutuskan melaksanakan operasi DOM atau daerah operasi militer. Nah, itu berlangsung dari tahun 76 sampai tahun 2004. Nah, kemudian tahun 2004 itu juga ada tsunami di Aceh yang bulan Desember tahun 2004. Nah, tsunami itu kan meluluhlantahkan semua infrastruktur yang ada di Aceh. Nah, pasca tsunami 2004, itu GAM dan pemerintah Indonesia setuju untuk menandatangani perjanjian damai atau MOU Helsinki di Finlandia berlangsung bulan Agustus tahun 2005. Dengan demikian, maka berakhirlah konflik antara Indonesia dengan GAM. Kemudian pada tahun 2006, Presiden SBY juga berhasil membawa Indonesia melunasi hutang-hutangnya kepada IMF. Namun demikian, pada masa pemerintahan SBY-JK juga pernah menaikkan harga BBM atau bahan bakar minyak sebanyak 3 kali, tapi juga berhasil menurunkannya sebanyak 2 kali. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan sosial akibat naiknya harga BBM, maka pemerintah SBY-JK meluncurkan program BLT atau bantuan langsung tunai yang ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi, masyarakat yang tidak mampu itu diberikan uang cash sebagai kompensasi dari naiknya harga BBM supaya mereka masih tetap memiliki daya beli. Kemudian, pemerintah SBY-JK juga menaikkan anggaran pendidikan dalam APBN sehingga naik menjadi 20%. Nah, kemudian juga memberikan bantuan operasional sekolah atau BOS. Adapun beberapa hambatan pada masa pemerintahan SBY-JK yaitu dari segi keamanan adanya peristiwa bom Bali tahun 2005. Jadi bom Bali sebenarnya itu sudah terjadi 2 kali. Yang pertama itu tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati dan ini tahun 2005, ini bom Bali 2. Terjadi di wilayah Jimbaran di Provinsi Bali. Nah, kemudian yang kedua adalah bom Jakarta 2009. Itu di depan Hotel JW Marriott. Nah, adapun dalang dari pengoboman tersebut diyakini adalah Dr. Azhari yang berasal dari Malaysia dan Nurdin M. Top. Nah, keduanya itu diyakini
dari jaringan Al-Qaeda yang melakukan aksi terorisme di Amerika Serikat di gedung WTC. Untuk itu kemudian pemerintah melalui Densus 88 kemudian melakukan pengejaran terhadap Dr. Azhari dan Nurdin M. Top dan akhirnya keduanya berhasil ditembak mati. Nah, kemudian hambatan lain yaitu adanya pemberantasan korupsi. Karena pada waktu itu banyak sekali pejabat-pejabat pemerintah yang ternyata terlibat korupsi. Nah, kemudian untuk mengatasinya, Presiden memberikan izin kepada KPK untuk memeriksa para pejabat-pejabat yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Pemerintahan SBY juga berhasil melaksanakan pemilu 2009. Nah, sama seperti pemilu 2004, pemilu 2009 diselenggarakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk melakukan pemilihan legislatif diselenggarakan tanggal 9 April 2009 dan diikuti oleh 38 partai politik nasional. Nah, waktu itu yang menjadi pemenangnya adalah Demokrat dengan 20,85%, disusul dengan Golkar, PDIP, PKS, PAN, P3, PKB, Gerindra, dan Hanura. Kemudian, di pemilu 2009 ini juga ada yang unik, karena mulai pemilu 2009 itu di Provinsi Aceh itu diselenggarakan juga pemilu yang mengikut sertakan 6 partai lokal. Jadi di pemilihan legislatif 2009 ada 6 partai lokal. Jadi totalnya kalau di pemilu 2009 khususnya di Aceh itu diikuti oleh 44 partai politik. Nah, kenapa kok di Aceh ada partai lokal? Ini sesuai dengan kesepakatan dari Helsinki yang mereka meminta supaya ada keistimewaan untuk Aceh. Nah, kemudian dalam pemilu ini juga dimenangkan oleh Partai Aceh yang pemimpinnya itu adalah ex dari Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian selanjutnya diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, pemilihan presiden dan wakil presiden ini itu diselenggarakan tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 pasang calon. Nah, dalam pemilu 2009 ini dimenangkan oleh pasangan SBY Budiono dengan 60,8%, diikuti oleh pasangan Megawati Prabowo dengan 26,79%, dan yang ketiga adalah pasangan Yusuf Kala Wiranto dengan total suara 12,41%. Dengan demikian, maka pemerintah SBY bisa lanjut ke periode berikutnya, walaupun pasangannya ganti. Kalau sebelumnya kan SBY JK, sekarang jadi SBY Budiono. Nah, pemerintah SBY Budiono itu dilantik tanggal 20 Oktober 2009 dan tanggal 21 Oktobernya Presiden SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Namun pada tanggal 18 Oktober 2011, kabinet ini juga mengalami
perombakan komposisi atau kita kenal dengan nama reshuffle kabinet. Pada masa pemerintahan SBY Budiono, melalui Bank Indonesia dikeluarkan beberapa kebijakan ekonomi seperti suku bunga acuan atau BI rate. Nah, dengan adanya BI rate ini diharapkan supaya bisa mempengaruhi suku bunga pasar uang, bunga deposito, bunga kredit perbankan sehingga bisa mengendalikan angka inflasi. Nah, berikutnya adalah menjaga nilai tukar rupiah. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan sebisa mungkin mendorong peningkatan ekspor dan mengurangi impor. Nah, salah satu impor yang coba dikurangi adalah impor minyak. Nah, waktu itu pemerintah membuat kebijakan supaya solar itu dicampur dengan olahan dari sawit. Nah, sehingga sering disebut sebagai biosolar. Kemudian yang ketiga adalah operasi moneter. Jadi BI berkali-kali berupaya mengintervensi supaya harga dolar tidak menjadi terlalu tinggi. Nah, sehingga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi bisa selalu terjaga. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan makro prudensial untuk pengelolaan likuiditas dan lalu lintas modal. Pemerintahan SBY juga melanjutkan kebijakan-kebijakan pada periode sebelumnya, seperti upaya meningkatkan ekonomi, kemudian penegakan supremasi hukum, dan melanjutkan usaha-usaha untuk menjaga pertahanan dan keamanan dari gangguan teroris maupun dari konflik-konflik lokal yang terjadi. Presiden SBY juga berhasil melaksanakan pemilu 2014. Nah, sama seperti pemilu 2009, dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah pemilihan legislatif yang diselenggarakan tanggal 9 April 2014. Diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai lokal Aceh. Hasil pemilunya menempatkan PDIP sebagai pemenang pemilu, diikuti oleh Golkar, Gerindra, dan partai-partai lainnya. Kemudian untuk partai lokalnya masih tetap dimenangkan oleh Partai Aceh. Nah, kemudian setelah pemilu legislatif diselenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, pada masa ini Presiden SBY yang sudah menjabat 2 kali itu tidak bisa lagi mengikuti pemilihan presiden sesuai dengan amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Nah, sehingga pada waktu itu yang menjadi calon adalah pertama ada Prabowo dan Hatta Rajasa, dan yang nomor urut 2 ada Joko Widodo dan Yusuf Kala. Nah, hasil pemilihan presiden menurut KPU itu dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Nah, sehingga mereka kemudian akhirnya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden dan berakhirlah masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, setelah kalian mengamati dan menyimak paparan saya, sampailah kita di kesimpulan.
Yang pertama, pada masa pemerintahan Megawati itu dibentuk KPK, MK, dan juga beliau melanjutkan upaya-upaya amandemen UUD 1945. Kemudian beliau juga untuk memperbaiki ekonomi bangsa yang waktu itu sedang krisis, mencoba melakukan privatisasi BUMN dengan menjual Indosat. Nah, walaupun ini masih kontroversial sampai sekarang, dan kemudian mengadakan pertemuan Paris Club yang menghasilkan penundaan hutang dan penghentian kerjasama dengan IMF karena dianggap resepnya tidak manjur. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati juga diselenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya. Waktu itu yang menang adalah pasangan SBY dan Yusuf Kala atau SBYJK. Kemudian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu berhasil melakukan perjanjian damai dengan GAM sehingga ada yang disebut dengan perjanjian Helsinki tahun 2005. Kemudian Presiden SBY juga berhasil melunasi hutang-hutangnya kepada IMF dan beliau juga menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Kemudian Presiden SBY juga berhasil menyelenggarakan pemilu 2009 dan pemilu 2014. Nah, sejak pemilu 2009 itu mulai diikuti oleh partai lokal. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan Helsinki. Nah, kemudian dalam pemilu 2014 itu menghasilkan kepemimpinan Jokowi JK. Kenapa? Karena kan SBY sudah 2 periode, jadi tidak bisa lagi menjadi presiden lagi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.